Halo, berjumpa kembali bersama saya Risaryani dari SMK Negeri 2 Moratewe. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu berbahagia. Pada kesempatan ini kembali saya berbagi materi untuk pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk tingkat SMA SMK di kelas 10, yaitu materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Sebelum kita masuk pada materi, kita sebaiknya mengawalinya dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, Engkau telah menciptakan dan menata alam ini dengan kebijaksanaan yang tak terhingga. Engkau pun telah mengajarkan kebijaksanaan seperti kepada kami, yang seringkali tidak kami pahami, karena jalan-Mu jauh berbeda dengan jalan kami, dan pikiran kami jauh berbeda dari pikiran-Mu. Berilah kami bagian dari kebijaksanaan-Mu, supaya seperti Salomo kami lebih mencintai kebijaksanaan daripada harta dan kekuasaan yang akan binasa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan memasuki pada materi. Pada bagian awal ini kita akan mengetahui dulu apa dari tujuan pembelajaran dari bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami ajaran kitab suci dan gereja tentang sikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu bersyukur kepada Allah atas kemampuan bersikap kritis terhadap perkembangan media massa. Pada bagian A, media massa dan pengaruhnya. Ada 3 revolusi besar yang pernah terjadi di jagat raya ini, yakni revolusi agraris, revolusi industri, dan revolusi informasi. Kita sekarang sedang mengalami revolusi informasi. Kita dibanjiri oleh arus informasi yang melimpah ruah dan tidak henti, hampir tanpa saringan. Informasi-informasi ini dapat berupa informasi yang baik dan membangun, tetapi juga dapat berupa informasi yang buruk dan merusak. Kita akan mengetahui bagaimana pengaruh positif dari media massa. Yang pertama, pengaruh dari teknologi media. Teknologi media mendekatkan manusia satu sama lain. Ia dapat mendekatkan pikiran dari relasi kita, pikiran dan relasi kita menjadi lebih terbuka kepada orang lain, bangsa lain, dan budaya lain, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, teknologi media dapat menyajikan gambar dan suara yang lebih canggih, seperti musik, stereo, gambar 3 dimensi, dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh dari pemilik atau sponsor media. Media dapat digunakan untuk memberi informasi dan membentuk opini umum yang baik dan juga untuk mendidik. Kemudian yang seterusnya, media dapat digunakan untuk membela keadilan dan kebenaran. Terusnya, media dapat digunakan untuk hiburan, misalnya hiburan musik, drama, film, tari, dan sinetron. Yang ketiga, pengaruh yang tidak disadari. Pada poin pertama, sadar atau tidak sadar, media sudah membentuk budaya baru. Poin kedua, sadar atau tidak sadar, media telah mengubah cara pikir kita tentang hidup, tentang kebudayaan, dan sebagainya. Kita akan mengetahui bagaimana pengaruh negatif dari media. Yang pertama,
Pengaruh negatif yang disebabkan oleh teknologi media itu sendiri. Media telah membangun kerajaan dan kekuasaan yang sangat kuat. Siapa yang memiliki media, ia yang kuat dan berkuasa. Poin kedua, manusia tidak lagi dinilai dari karakter dan dedikasi, tetapi apa yang dia miliki, seperti rumah, mobil, uang, dan sebagainya. Poin ketiga, media menciptakan budaya baru yang gemerlap. Budaya asli dan lokal perlahan-lahan tersingkir. Yang kedua, pengaruh negatif yang disebabkan oleh pemilik dan sponsor media. Poin pertama, lewat media dapat diciptakan stereotip tentang tokoh kecantikan, mode, dan sebagainya yang akan ditiru oleh halayak ramai. Misalnya, mode rambut, mode pakaian yang begitu cepat ditiru. Poin ketiga, lewat media dapat diciptakan sensasi, tantangan seks, kekerasan, dan horor yang mungkin sangat disenangi oleh penonton. 4. Pemilik, penguasa, dan sponsor media dapat melakukan berbagai rekayasa dan trik demi kepentingan bisnis dan politiknya. Kemudian pengaruh yang ketiga, pengaruh negatifnya, yaitu pengaruh negatif yang tidak disengaja. Poin pertama, jadwal hidup dan kerja kita tidak teratur, banyak waktu tersedot untuk menonton atau mendengar siaran media, komunikasi antar pribadi dalam keluarga menjadi berkurang. Yang kedua, kecanduan dan keterlibatan pada kekerasan dan seks bebas sering ada hubungannya dengan siaran televisi atau chatting di internet atau handphone, SMS. Poin ketiga, arus urbanisasi sering disebabkan oleh tayangan yang glamor tentang kehidupan kota. Nah, kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu bagaimana ajaran kitab suci tentang materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Pada zaman Yesus, belum banyak jenis media. Jenis media yang ada mungkin hanya buku atau kitab. Salah satu kitab yang sangat penting dalam masyarakat Yahudi waktu itu adalah Kitab Taurat. Kitab Taurat yang antara lain mengatur tentang kewajiban dan peraturan menyangkut hari Sabat. Rupanya sudah banyak yang ditambah-tambah dan dimanipulasi oleh para agamawan waktu itu. Pada awalnya, hukum Taurat khususnya tentang hari Sabat dibuat demi keselamatan umat, tetapi kemudian ditambah-tambah dan dimanipulasi oleh para agamawan sehingga menjadi beban bagi umat. Yesus menyikapi hukum Taurat mengenai hari Sabat yang rupanya sudah dimanipulasi itu dengan kritis. Peraturan seperti itulah yang ditolak oleh Yesus. Hari Sabat adalah demi keselamatan umat, bukan sebaliknya umat untuk hari Sabat. Lalu kita masuk pada ajaran gereja. Bagaimana gereja menanggapi materi bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Dalam dokumen Konsili Vatikan II Inter Mirifica, gereja ingin mengajak umat manusia untuk menyadari peran positif berbagai sarana komunikasi sosial untuk menyegarkan hati dan mengembangkan budi, agar harkat kemanusiaannya semakin hari semakin tampak dan semakin berkembang. Aneka sarana komunikasi sosial juga dapat dimanfaatkan untuk mewartakan kabar sukacita yang menjadi warisan tergagung Kristus demi keselamatan umat beriman Kristiani. Apa artinya sikap kritis Yesus bagi kita sekarang? Yesus mengajak kita untuk bersikap kritis. Kita harus dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang jahat.
Mana yang berguna bagi keselamatan manusia dan mana yang tidak berguna. Keselamatan manusia adalah menjadi pilihan Yesus dalam hidup dan karyanya. Bagaimana kita dapat membangun sikap kritis? Yang pertama, banyak membaca buku tentang media. Yang kedua, mengikuti pelatihan dan pendidikan media jika ada kemungkinan. Yang ketiga, mencermati alamat situs apakah sudah terverifikasi oleh Dewan Pers atau belum. Yang keempat, melatih diri untuk melihat dan mendengar berbagai media dengan sikap kritis dan bertanya serta belajar banyak dari orang-orang yang tahu dan berpengalaman tentang media. Kemudian yang kelima, periksalah fakta langsung dari sumbernya atau carilah sumber lain yang menampilkan berita yang sama. Yang keenam, ikut serta dalam forum diskusi anti-hoax. Saya rasa sekian materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Semoga bermanfaat. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan materi kita pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terangilah hati kami dengan roh kebijaksanaan-Mu, supaya kami berpenguatan tajam dan luas. Jauhkanlah kami dari segala ketakutan dan kecemasan yang tak berfaedah. Dan janganlah membiarkan kami menyeleweng karena berbagai keinginan yang tidak teratur. Semoga kami selalu waspada terhadap bujuk rayu dan godaan yang menyesatkan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kebijaksanaan yang sejati, supaya kami belajar mencari Engkau di dalam segala sesuatu dan memahami peristiwa-peristiwa hidup ini sesuai dengan tata kebijaksanaan-Mu. Berilah kami kebijaksanaan sejati, agar dengan pikiran yang jernih kami dapat memilih yang terbaik dan melangkah di jalan yang lurus, mengikuti jejak Yesus, Guru kebijaksanaan sejati, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah penyampaian materi, dan sampai berjumpa di materi-materi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.